Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia, bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, mengingatkan pemerintah terhadap dampak inflasi dan tren kenaikan mata uang dolar Amerika Serikat saat ini, terutama pada sektor pangan. Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talks ke-55 yang tayang pada Rabu 27 Juli 2022 dengan tema Kenaikan Harga-Harga Menggelisahkan Warga, Apa Kabar Indonesia? Yang dihadiri oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Riko Marbun, Kepala Badan Pangan Nasional RI Arief Prasetyo, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Tren kenaikan ini, tren inflasi ini terus naik dan terjadi di seluruh dunia. Walaupun angka absolutnya untuk Indonesia kelihatannya masih lebih rendah dibanding negara-negara yang lain, tapi sebenarnya pertanyaan pentingnya bagi kita di sini adalah antara angka yang kita lihat dengan yang dirasakan oleh publik, ini yang ingin kita pertemukan. Karena kenyataannya, dan ini mengapa kita menghadirkan 3 narasumber kita ini dari Lembaga Konsumen, kemudian dari Badan Pangan Nasional, dan dari Lembaga Survei. Apa yang kita temukan di dalam survei tentang perasaan publik atau yang dirasakan oleh publik tentang daya beli mereka, tentang harga-harga yang mereka rasakan. Karena pada akhirnya ekonomi adalah tentang kehidupan sehari-hari, ekonomi ya tentang dapur. Mau seperti apa kita bicara tentang angka-angka makro, pada akhirnya kita harus tetap menguji semua angka itu dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah. Berita kedua, jelang pendaftaran Partai Gelora untuk mengikuti pemilu 2024, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora tengah mempersiapkan berkas verpol yang akan diserahkan pada saat pendaftaran peserta pemilu 2024, yakni 1 Agustus 2022 mendatang. Telah terhubung rekan dari tim Gelora Media Center yang akan melaporkan langsung persiapan Partai Gelora terkini. Silakan rekan Fajri. Terima kasih Bilkis. Baik, saat ini saya sedang berada di kantor DPN Partai Gelora Indonesia, tempatnya di Jalan Minangkabau Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat ini saya bersama dengan Ketua Tim Pokja Verifikasi Politik DPN Partai Gelora Indonesia, Bapak Ahmad Kudori. Saya ingin menanyakan persiapan Partai Gelora Indonesia untuk mendaftar sebagai peserta pemilu di 2024 yang akan mendatang. Baik, Bapak, bisa tolong jelaskan progres Partai Gelora untuk mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 yang akan datang? Ya, terima kasih. Saat ini kita sedang mengikuti proses yang ditentukan oleh KPU RI bahwa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan mulai dibuka pendaftaran tanggal 1 Agustus. Saat ini kita sedang mengikuti proses persiapan pendaftaran, yaitu dengan menginput semua data yang menjadi persyaratan ke dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL. Kalau progresnya sejauh ini sudah di atas 70% kita masukkan, yaitu data-data yang dikirim oleh semua pengurus dari tingkat kecamatan, kota kabupaten, dan provinsi. Jadi sekarang kita sedang mengupload ke dalam sistem SIPOL itu. Oke, sama-sama kita ketahui pendaftaran KPU akan dimulai dibuka 1 Agustus. Nah, seberapa siap Partai Gelora untuk mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 yang akan mendatang? Tentu kami sudah sangat siap, karena sejak awal bahkan sebelum KPU mengumumkan tahapan, kita sudah mengkonsolidasi semua pengurus sejak awal bulan Januari yang lalu, sehingga ketika tahapan dibuka, semua berkas yang telah dikumpulkan oleh sahabat-sahabat Gelora mulai dari
tingkat kecamatan sudah dikirim ke pusat. Jadi insya Allah kami siap. Terakhir nih Pak, harapan Partai Gelora setelah melalui proses pendaftaran sebagai peserta pemilu 2024 apa Pak? Tentunya yang pertama sekali kita sangat berharap Partai Gelora lulus sebagai peserta pemilu tanpa catatan. Jadi tanpa TMS, memenuhi syarat semua. Sehingga kita semua fungsionaris mulai dari tingkat DPC, DPD, serta DPW, serta seluruh kader Partai Gelora bisa langsung berkonsentrasi melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat untuk memenangkan Partai Gelora di pemilu 2024. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian laporan dari saya Rizky Fajri beserta kru yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Saudara Fajri yang telah melaporkan langsung dari kantor DPN Partai Gelora. Beralih ke berita selanjutnya, Partai Gelora DPD Tangerang Selatan menggelar acara konsolidasi via workshop mengenai strategi pemenangan pemilu. Dilaksanakan pada Selasa 17 Juli 2022 di kawasan Serpong. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Tangerang Selatan Fikri Hamadi mengatakan pihaknya telah menggelar konsolidasi pemetaan bersama seluruh Ketua DPC dan BCAD. Ia juga menambahkan, DPD Tangerang Selatan menargetkan bisa mendapatkan 1 fraksi di DPRD. Berita berikutnya, pada Sabtu 23 Juli 2022 yang lalu, Partai Gelora DPD Jakarta Timur melaksanakan Akademi Pemimpin Indonesia dan konsolidasi pemenangan pemilu 2024. Berlangsung di kantor DPD atau Rumah Kolaborasi Jakarta Timur di kawasan Cakung, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wage Wardana selaku Ketua KPUD Jakarta Timur, Ketua Bank Terdua Ahmad Zairofi, serta Wakil Ketua DPW Gelora Jakarta Selamat Nurdin dan jajaran pengurus lainnya. Di kesempatan itu, Ketua DPD Jakarta Timur Arif Priambodo mengatakan silaturahmi dan kebersamaan adalah salah satu cara membangun kolaborasi yang unggul untuk menciptakan Indonesia menjadi 5 besar dunia. Berita selanjutnya, Partai Gelora Provinsi Bali mengunjungi KPU setempat dan menggaungkan siap ikut serta mewarnai pentas demokrasi di 2024 mendatang. Kunjungan yang berlangsung pada 26 Juli itu disambut hangat oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gedeli Dartawan. Ketua Partai Gelora DPW Bali, Haji Mujiono juga menyatakan sikap optimis menyambut pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 nanti. Selain itu, Partai Gelora Bali bergerak melaksanakan silaturahmi ke berbagai lembaga dan beberapa tokoh masyarakat guna menyambung tali silaturahmi dan semangat kolaborasi. Di hari yang sama, Partai Gelora Subang melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang. Pada kesempatan itu, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Subang, Lina Mardwiana, turut memperkenalkan kehadiran Partai Gelora yang siap ikut serta menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.